Yo, halo guys, balik lagi di channel saya ya. Oke, kali ini kita bakal melanjutkan lagi alur ceritanya Jang Tesan yang mencoba menguasai dunia dengan uangnya. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah Jang Tesan ketakutan di ruangan rumah sakitnya di part sebelumnya, di sini kita pun diperlihatkan debat live 200 menit yang membahas tentang persoalan Pak Decul sebelumnya. Pembawa acara ini pun mengatakan, "Halo semua, kami di sini akan memulai perdebatan tentang kasus 10 warga sipil yang tidak bersalah dibunuh oleh gangster. Sekarang, mari kita mulai." Dalam debat live, pria berkacamata ini pun mengatakan, kasus ini tidak hanya di kota Jiangsu. Masalahnya adalah bagaimana pemerintah menangani kasus ini dengan ceroboh. Bukan hanya polisi yang disuap oleh gangster, tapi juga jaksa. Kasus ini harus diinvestigasi lebih lanjut. Dan pria berjas coklat ini pun menjawab, "Apa yang Anda katakan? Bukan hanya itu saja. Ada juga kecurigaan bahwa politisi dari partai oposisi terlibat juga dalam kasus ini. Kita perlu investigasi menyeluruh untuk ini." Dan debat pun mulai memanas yang intinya membahas tentang kasus Pak Decul sebelumnya. Dan setelahnya, scene pun berpindah di rumah sakit tempat Jang Tesan dirawat. Dan Tesan di sini pun masih merasa ketakutan karena hantu-hantu itu masih saja mengikutinya. Jang Tesan pun di sini mengatakan, "Kenapa? Kenapa? Kenapa aku melihat hantu? Apa aku jadi dukun sekarang? Tunggu dulu, apa itu berarti dia hantu juga?" Kata Jang Tesan ini sembari mengingat kakek tua dulu yang pernah meregresinya dan juga melatihnya. Jang Tesan pun berkata lagi, "Aku mati dan hantu itu membantuku untuk kembali ke masa lalu. Hidup ini, aku tidak tahu lagi. Baiklah, Tesan, semua akan baik-baik saja," ucap Jang Tesan ini sembari menutup dirinya lagi dengan selimut. Tapi tak selang lama, tiba-tiba di balik selimutnya dia pun melihat hantu yang sangat menyeramkan tepat di hadapannya, yang sentak saja membuat Jang Tesan jadi terkejut dan matanya pun melotot sampai-sampai seperti mau copot. "Wah!" Jang Tesan pun berteriak sekencang-kencangnya karena sangat terkejut. Sampai-sampai terdengar orang-orang yang ada di luar ruangannya. Dengan sangat ketakutan dan mencoba untuk keluar dari ruangannya, Jang Tesan pun mengatakan, "Apa-apaan ini? Apa karena ini rumah sakit dan banyak orang yang meninggal di sini? Aku jadi bisa melihat hantu-hantu itu. Dan juga kenapa hantu-hantu itu terus saja menggangguku?" Kata Jang Tesan ini yang sangat ketakutan dan mencoba keluar dari ruang kamar rumah sakitnya. Namun tak selang lama, tiba-tiba di balik pintu kamarnya ada bayang-bayang seseorang yang datang dan mengetuk pintu. Jang Tesan pun berteriak, "Wah, apalagi ini? Apa ada hantu lagi?" Dan tiba-tiba, set, pintu pun terbuka dan ada seseorang yang melangkah masuk lalu berlari ke arah pelukannya. Ya, ternyata itu adalah Seoryong yang menjenguk Jang Tesan. "Tesan opa," ucap Seoryong ini yang sudah ada di pelukan Jang Tesan. Ya, Seoryong ini khawatir tentang keadaan Jang Tesan sampai-sampai membuatnya menangis dan mengatakan, "Apa kau tahu seberapa khawatirnya aku setelah mendengar kabarmu itu? Aku pikir aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Oe, oe," ucap Seoryong ini dengan menangis karena sangat mengkhawatirkan kondisi Jang Tesan. Tapi di sisi Jang Tesan melihat Seoryong yang tiba-tiba berada di dalam pelukannya, dia pun jadi sangat terkejut dan berkata, "Tunggu, Seoryong. Bukankah kau seharusnya belajar di sekolah? Apa yang kau lakukan di rumah sakit ini?" Sambil menangis, Seoryong pun menjawab, "Apa yang perlu dipelajari kalau belum waktunya ujian semester? Oe, oe," ucap Seoryong ini yang masih menangis dan masih saja memeluk Jang Tesan erat-erat. Lalu Seoryong pun melepaskan pelukannya dan menatap Jang Tesan sembari berkata, "Dan juga belajar tidak akan membuatku jadi bintang idol besar.
Jang Tae-san pun yang sedikit panik dan gugup setelah dipeluk dan ditatap oleh Seoryong. Jang Tae-san pun mengatakan, aku mengerti, jadi bisakah kau? Namun sebelum Jang Tae-san sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Seoryong pun memeluknya lagi semakin erat, sembari mengatakan, Opa, apa kau terluka sangat banyak, Opa? Sentak hal tersebut pun membuat Jang Tae-san semakin gugup. Yah, tahu sendirilah, opainya si Seoryong nempel banget cuy ke Jang Tae-san. Gimana nggak buat Jang Tae-san ketar-ketir, ya kan? Tapi tak selang lama, Jang Tae-san pun mengatakan, tidak, aku baik-baik saja. Kemudian tangan Seoryong pun yang lembut menyentuh jidat Tae-san untuk memastikan Jang Tae-san benar-benar baik-baik saja. Melihatnya dengan sedikit gugup, Jang Tae-san pun berkata dalam hati, ah, tangannya sangat lembut. Dan di sini setelah si Seoryong menyentuh jidat Jang Tae-san, dia pun mengatakan, bagus, untunglah kau tidak demam. Tapi bukan itu saja masalahnya. Jang Tae-san yang tak sengaja melihat ke arah dada si Seoryong yang begitu dekat, mukanya pun jadi memerah dan membuat suasana pun berubah. Jang Tae-san yang merasakan suasananya memanas, dia pun berkata dalam hati, ini sangat berbahaya jika diteruskan. Tidak, Jang Tae-san, sadarlah. Dia sudah seperti keponakan bagimu. Dasar kau bajingan, mikir apa kau ini? Ucap Jang Tae-san pada dirinya sendiri untuk menyadarkan dirinya dari godaan Seoryong yang begitu kuat tersebut. Melihat tangan Jang Tae-san yang gemetaran memegangi pundaknya, tiba-tiba Seoryong pun berkata, Opa. Dan tiba-tiba Seoryong pun memasang pose yang sudah siap untuk dicium oleh Jang Tae-san. Melihatnya, Jang Tae-san pun jadi sangat terkejut dan gak tahu harus berbuat apa. Dia pun mengatakan, ah, Seoryong, tunggu. Melihat keimutan dan bibir Seoryong yang menggoda ini, sesaat Jang Tae-san pun sempat berpikir untuk menciumnya. Tapi di sisi lain, Jang Tae-san pun meronta-ronta dan mengatakan pada dirinya sendiri, tenanglah Jang Tae-san, kau ini sudah milik Yerin Nuna. Tapi dia yang seperti ini benar-benar cantik, kata Jang Tae-san ini sembari berkeringat dingin. Tapi di tengah Jang Tae-san memandangi Seoryong dengan berkeringat dingin ini, tiba-tiba ada seseorang lagi yang membuka pintu kamarnya. Dan sepertinya kita tahu siapa orang ini. Tapi sayangnya Jang Tae-san tak menyadari kehadiran orang tersebut dan masih saja terus memandangi bibir Seoryong yang seksi. Dan di hadapan Seoryong ini, Jang Tae-san pun dengan sedikit ragu-ragu. Dia pun berkata dalam hati, ini adalah suasana di mana tidak aneh jika aku menciumnya. Sialan, apa yang harus aku lakukan? Ucap Jang Tae-san ini yang masih bimbang antara menciumnya atau tidak. Tapi tiba-tiba Jang Tae-san pun mengatakan dalam hati, ah, bodoh amat. Seusai mengatakan itu, Jang Tae-san pun hendak mencium si Seoryong. Tapi tiba-tiba ada suara yang mengatakan, apa yang kalian berdua ingin lakukan? Teriak orang tersebut. Yah, dan ternyata itu adalah si Lee Yerin, seseorang yang hendak masuk ke ruangan Jang Tae-san sebelumnya. Melihatnya, Jang Tae-san pun jadi sangat terkejut dong dan mengatakan, Yerin Sanbe. Ucap Jang Tae-san ini dengan matanya yang melotot dan tanpa sadar mendorong si Seoryong menjauh dari dekatnya. Dengan panik, Jang Tae-san di sini pun mengatakan, Yerin Sanbe, bagaimana kau bisa ke sini? Ada sesuatu yang masuk ke dalam mataku. Jadi dan dia hanya kau tahu, ya dia hanya membantuku dengan meniupnya. Ucap Jang Tae-san ini yang mencari-cari alasan ke Lee Yerin dengan gagap dan sangat panik. Seoryong yang mendengarnya hanya bisa mengelus-ngelus kepalanya dengan raut wajah muramnya. Dengan berlinang air mata, Lee Yerin pun mengatakan, aku pikir kau terluka, tapi sepertinya kau baik-baik saja. Tentu saja, aku datang ke sini karena khawatir. Jang Tae-san yang mendengarnya pun berkata dalam hati, ini benar-benar seperti kau tertangkap basah oleh pacarmu, kata Jang Tae-san ini dalam hati dengan raut wajah tak enaknya. Begitupun juga si Seoryong.
Yah, mereka berdua ini pun jadi sangat canggung karena melihat si Lierin yang tiba-tiba menangis sembari mengatakan hal tersebut. Jang Taesan pun di sini bilang ke Lierin, "Ah, jadi begitu ya." Lalu suasana di antara mereka pun jadi hening untuk sejenak. Dan tiba-tiba Seoryong pun menyapa si Lierin. "Halo Sanbe." Lierin pun menjawab dengan menyapa si Seoryong juga. "Hai Seoryong." Namun perkataan mereka ini dalam hati berbeda dengan apa yang baru saja mereka ucapkan. Mereka berdua ini pun dalam hati mengatakan, "Kau menggangguku, kau juga menggangguku." Kata mereka berdua ini yang seakan-akan mengobrol tanpa ada suara. Ya kayak semacam telepati gitulah ya guys ya. Oke, lanjut. Huhuhu, duel merebutkan Jang Taesan akhirnya pun dimulai lagi antara dua gadis cantik ini. Melihat suasana yang dirasa agak sedikit panas, Jang Taesan pun mengatakan kepada mereka berdua untuk duduk dulu. "Ah, kalian berdua silakan duduk dulu saja. Aku akan mengambilkan minum untuk kalian. Hehehe," ucap Jang Taesan ini dengan senyum canggung. Jang Taesan pun memberikan mereka berdua minum dan juga membukakan minuman mereka berdua. Namun di sisi lain, di saat Seoryong dan Lierin ini mengobrol, mereka pun malah saling nyindir. Di sini Seoryong pun mengatakan, "Ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat dan kau masih punya waktu untuk datang ke sini ya Sanbe." Lierin pun menjawab, "Tentu saja, Taesan terluka. Jadi aku harus mengunjunginya tidak peduli seberapa sibuknya aku." Melihat pembicaraan mereka yang saling nyindir, Jang Taesan pun berkata dalam hati, bagaimana bisa mereka tersenyum dan bertatapan sinis seperti itu di saat yang sama? Aku harus mengubah suasananya. Lalu Jang Taesan pun bertanya ke Seoryong, "Seoryong, apa kau pernah ke Seoul? Apa kau belum menandatangani kontrak dengan agensi?" Mendengarnya dengan sangat antusias, Seoryong pun menjawab, "Bagaimana kau tahu tentang itu, Opa?" Begitu ya. Jadi kau tertarik pada aku ya, Opa?" Seoryong pun mengatakan itu keras-keras yang seakan ingin membuat si Yerin cemburu. Lalu setelahnya, Jang Taesan pun bertanya ke Lierin, "Kalau Sanbe bagaimana denganmu? Kau sudah selesai ujian tengah semester kan? Apa hasilnya sudah keluar?" Yerin pun menjawab, "Ya, aku melakukan apa yang bisa kulakukan. Aku lulus semester 2, tapi bagian tersulitnya adalah esai." Jang Taesan pun mengatakan, "Apa yang kau khawatirkan Sanbe? Catatan akademik rapotmu kan sempurna. Kau akan lulus Sanbe. Kau pasti lulus," ucap Jang Taesan yang menyemangati si Yerin. Dengan tersenyum, Yerin pun menjawab, "Oh ya ampun, benarkah?" Melihat kedekatan mereka berdua itu pun membuat si Seoryong sedikit cemburu. Dengan sedikit emosi, Seoryong pun berkata dalam hati, "Mereka berdua ini." Namun tak selang lama, Jang Taesan pun berteriak, "Kau pasti bisa melakukannya Yerin Sanbe." Niatnya Jang Taesan ngomong seperti itu sih sebenarnya ingin mencairkan suasana. Dan di sini setelah mengatakan hal tadi, Jang Taesan pun berkata dalam hati, "Yes, dengan begini akhirnya aku bisa mencairkan suasana. Suasana akan terasa lebih ringan jika aku memuji mereka berdua. Hahaha," kata Jang Taesan ini dalam hati dengan senyum yang dipaksakan. Namun berbeda dengan ekspektasinya. Di sini Jang Taesan pun malah membuat suasana jadi semakin buruk. Di sini mereka berdua pun mengatakan, "Sekarang aku merasa lebih buruk." Dan mereka berdua ini pun saling memalingkan wajah mereka satu sama lain. Dan Seoryong pun mengatakan, "Aku sudah selesai minum." "Aku juga," ucap mereka berdua ini yang sedang bad mood. Ya, di sini Jang Taesan tak sadar bahwa jika memuji mereka berdua malah membuat suasananya jadi makin runyam. Ya, hati cewek memang sulit untuk ditebak. Iya enggak? Melihat tingkah mereka berdua itu, di sini Jang Taesan pun mengatakan, "Apa aku membuat kesalahan lagi?" Tak ingin berlama-lama dengan suasana yang buruk ini, Jang Taesan pun berinisiatif mencairkan suasana dengan mengatakan ke Yerin dan Seoryong, Aku lapar, ayo makan pizza. Sanbe, bagaimana menurutmu? Dan juga bagaimana denganmu Seoryong?"
Ucap Jang Tesan ini yang berpura-pura lapar supaya bisa mencairkan suasana. Dengan sedikit malu-malu mereka pun mengatakan, "Opa, apa kau bertanya kepada aku?" Yerin pun juga mengatakan, "Sepertinya aku juga mau." Lalu Jang Tesan pun dengan senyum yang dipaksakan, dia pun berkata, "Kalau begitu tunggu aku di luar, aku akan mengganti pakaianku." Mendengar Jang Tesan ingin berganti pakaian, sentak membuat otak mereka berdua ini pun traveling kemana-mana dan mengatakan, "Mungkinkah?" "Iya," kata mereka berdua ini yang sepertinya kelihatan kompak sembari membayangkan Jang Tesan ganti baju. Lalu di balik pintu ini Seoryong pun mengatakan, "Oi opa, bisakah kau mengganti baju di depan kami?" Yerin pun juga berkata, "Ya, sepertinya itu tidak apa-apa Tesan." Setelahnya, scene pun berpindah di sebuah gedung yang Mimin gak tahu gedung apa ini. Dan ternyata ini adalah gedung tempat Pak Tua yang sempat dibuat kesal oleh Jang Tesan di part-part sebelumnya karena jual beli saham. Dan Pak Tua ini pun diberitahu bawahannya untuk melihat dokumen profit rate. Bawahan Pak Tua ini pun mengatakan, "Pak Ketua Tim, apa Anda sudah melihat profit rate-nya?" Dan Pak Tua ini pun menjawab, "Ya." Dia pun mengatakan itu sembari melihat dokumen profit rate-nya. Kemudian para bawahan Pak Tua ini pun mengatakan, "Apa dia dewa saham? Atau mungkin jenius? Aku sudah meninjaunya dan dia melakukannya dengan sangat baik. Semua dana juga digunakan, tapi secara hukum dia adalah orang yang luar biasa." Ya, sepertinya kita tahu siapa yang sedang dibicarakan mereka ini. Siapa lagi kalau bukan MC kita Jang Tesan, iya kan? Oke, lanjut. Lalu di sini Pak Tua ini pun mengatakan ke para bawahannya, "Benar sekali. Jadi kalian harus bekerja lebih baik untuk mendapatkan kebanggaan itu bagi dirimu sendiri." "Apa?" teriak para bawahan Pak Tua ini dengan serentak setelah mendengarkan perkataan Pak Tua tadi. Kemudian Pak Tua ini pun berkata lagi, "Ya, kalian adalah pedagang saham berpengalaman yang bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan seperti siswa SMA ini." Mendengarnya, para bawahan Pak Tua ini pun jadi sangat terkejut dan berkata, "Apa? Apa yang Anda katakan barusan? Dia masih di bawah umur?" Kata mereka ini yang mengetahui bahwa orang jenius saham selama ini yang mereka ketahui adalah seorang murid SMA. Dan itu masihlah di bawah umur. Ya, tercengang, kaget, dan shock berat tentunya. Gimana nggak tercengang ya kan? Bocah yang masih di bawah umur bisa menggerakkan uang atau saham yang berjumlah miliaran won. Gila nggak tuh? Dan setelahnya cerita pun bersambung.